Inilah kisah seorang anak durhaka yang dikutuk menjadi ikan pari. Dan ini kisah selengkapnya. Di sebuah desa kecil di tepi laut selatan, kehidupan berjalan lambat namun damai. Desa itu terkenal dengan pantainya yang indah, air lautnya biru sejernih kristal, dan desiran ombak yang selalu membawa ketenangan. Di desa itu, hiduplah seorang janda tua bernama Nyai Cempaka bersama anak tunggalnya, Dharma. Nyai Cempaka adalah sosok ibu yang penuh kasih sayang. Suaminya telah lama meninggal ketika melaut dalam sebuah badai yang dahsyat, meninggalkan Nyai untuk membesarkan Dharma seorang diri. Dengan kerja kerasnya, ia mencari nafkah dengan menganyam tikar pandan, menjualnya ke pasar desa, dan hidup sederhana dengan anak sematawayangnya. Namun, Dharma adalah anak yang keras kepala dan tak pernah merasa cukup dengan kehidupan yang mereka jalani. Baginya, kemiskinan adalah aib. Dan ia merasa malu memiliki ibu yang bekerja sebagai penganyam tikar. Seiring bertambahnya usia, Dharma semakin sering mengeluh dan membentak ibunya. "Bu, mengapa kita selalu miskin? Mengapa aku tak bisa hidup seperti anak-anak nelayan yang lain? Mereka punya perahu, punya ikan banyak. Sementara aku hanya anak seorang wanita tua yang lusuh dan tak berguna," kata Dharma suatu hari dengan suara penuh kemarahan. Nyai Cempaka yang sedang menganyam tikar di sudut rumah menghentikan pekerjaannya dan memandang Dharma dengan mata lembut namun lelah. "Nak, kita memang tidak kaya harta, tapi kita kaya akan cinta. Bukankah itu yang paling penting?" Namun, Dharma tak pernah puas. Baginya, kata-kata ibunya hanya omong kosong. Di dalam hatinya tumbuh rasa iri, kebencian, dan ambisi yang perlahan-lahan membakar hubungan mereka. Keinginan pergi ke kota. Suatu hari, Dharma mendengar kabar tentang sebuah kota besar di seberang lautan. Kota itu penuh dengan kemewahan, emas, dan peluang untuk meraih kekayaan. Kabar itu seperti api yang menyulut ambisinya. "Bu, aku tak mau lagi tinggal di desa ini. Aku akan pergi ke kota dan mencari kehidupan yang lebih baik," katanya dengan nada tegas. Nyai Cempaka terkejut. "Nak, kau adalah satu-satunya yang kumiliki. Jangan tinggalkan ibu. Kota besar bukan tempat yang mudah. Kau akan kehilangan dirimu di sana." Namun, Dharma tidak peduli. Dengan mata yang dipenuhi ambisi, ia meninggalkan desa, meninggalkan ibunya yang menangis memohon agar ia tetap tinggal. Bertahun-tahun berlalu, Dharma benar-benar meraih kesuksesan di kota. Ia menjadi seorang pedagang kaya raya yang memiliki kapal besar, rumah megah, dan pelayan-pelayan setia. Namun, kekayaannya membutakan hatinya. Ia melupakan desa kecil tempat ia dilahirkan. Ia melupakan ibunya yang menunggu setiap hari di depan rumah, berharap anaknya akan kembali. Nyai Cempaka yang kini semakin renta, hidup dalam kesepian. Setiap pagi, ia duduk di depan rumah, memandang laut, berharap melihat bayangan kapal Dharma di cakrawala. Namun, kapal itu tak pernah datang. Suatu hari, kabar berhembus bahwa Dharma akan pulang ke desa. Ia akan membawa kapal besar dan rombongan pelayan.
Desa itu gempar. Semua orang ingin melihat kesuksesan Dharma. Namun, Nyai Cempaka tak peduli dengan kekayaan anaknya. Ia hanya ingin memeluk Dharma, anak kecil yang dulu ia timang-timang dengan penuh kasih sayang. Ketika kapal besar itu merapat di dermaga, Nyai Cempaka berjalan dengan langkah tertatih-tatih menuju ke sana. Rambutnya yang putih tergerai di balik selendang lusuh, wajahnya penuh dengan harapan. Namun, ketika Dharma melihat ibunya, ia merasa malu. Di antara para pelayan dan penduduk desa yang memujanya, Dharma merasa ibunya hanyalah pengingat masa lalunya yang miskin dan memalukan. "Ibu, jangan mendekat. Kau membuatku malu di depan tamu-tamuku," katanya dengan nada tajam. Nyai Cempaka terhuyung mendengar kata-kata itu. Hatinya yang rapuh terasa seperti dihujam belati. Namun ia tetap mencoba mendekat. "Dharma, aku ibumu, Nak. Aku merindukanmu setiap hari. Aku hanya ingin melihatmu kembali," katanya dengan suara gemetar. Namun Dharma menepis tangan ibunya dengan kasar. "Aku tidak punya ibu seperti kau. Pergilah." Langit yang cerah tiba-tiba berubah gelap. Angin kencang bertiup, ombak bergulung-gulung seolah menelan pantai. Dari dalam laut muncul sesosok makhluk gaib, Ratu Samudra, penjaga Laut Selatan. "Dharma!" Suara Ratu Samudra menggema di seluruh desa. "Kau telah melupakan asal-usulmu. Kau telah menghina ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu dengan cinta dan pengorbanan. Karena itu, kau akan menerima hukuman." Dharma berlutut, tubuhnya gemetar ketakutan. "Ampuni aku, wahai Ratu Samudra, jangan kutuk aku." Namun, semuanya sudah terlambat. Ratu Samudra mengangkat tangannya dan tubuh Dharma mulai berubah. Kulitnya menjadi licin seperti air, tubuhnya melebar dan kakinya menghilang. Dalam sekejap, ia berubah menjadi seekor ikan pari yang besar. "Ibumu mencintaimu lebih dari apapun, tetapi kau menolak cintanya. Mulai sekarang, kau akan hidup di dasar laut, berenang dalam kesendirian dan penyesalan," kata Ratu Samudra sebelum menghilang. Penyesalan abadi. Ikan pari itu berenang di laut, memandang ke arah ibunya yang menangis di tepi pantai. Ia mencoba mendekat, tetapi ombak terus mendorongnya menjauh. Di dasar laut, Dharma hidup dalam kesendirian, meratapi dosa-dosanya yang tak bisa ditebus. Nyai Cempaka, meski hatinya hancur, terus menunggu di tepi pantai setiap hari. Ia berharap suatu hari kutukan itu akan berakhir, dan anaknya akan kembali ke pelukannya. Namun, waktu berlalu dan Dharma tetap menjadi ikan pari yang berenang di kedalaman laut. Pesan dari legenda. Penduduk desa percaya bahwa ikan pari besar yang sering muncul di pantai adalah perwujudan Dharma. Ketika laut tenang, ikan pari itu terlihat berenang di permukaan, seolah-olah menangis di bawah sinar bulan. Legenda ini menjadi pengingat bagi semua orang bahwa cinta seorang ibu adalah anugerah terbesar. Dan bagi siapa saja yang durhaka, dosa itu akan membawa kutukan yang abadi.